Perkenalkan, nama saya Cecilia Amanda Gustia dengan NPM 2241-1214. Saya akan melanjutkan presentasi pemasaran yang kedua, yaitu orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi pasar merupakan alat ukur perilaku dan aktivitas dari implementasi konsep pemasaran. Perusahaan yang berorientasi pasar merupakan perusahaan yang mampu mengembangkan dan memahami lebih baik mengenai apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga dapat menciptakan customer value yang menciptakan strategi pasar dengan informasi kekuatan serta kelemahan pesaing. Orientasi pasar merupakan budaya organisasi yang dimana menempatkan prioritas tertinggi pada superior customer value. Orientasi pasar secara signifikan menjadi faktor penting yang memungkinkan perusahaan memahami pasar dan mengembangkan strategi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan pasar. Fungsi dan manfaat orientasi pasar. Menurut Hasan, orientasi pasar memiliki beberapa fungsi, yaitu mengarahkan perusahaan pada diferensiasi dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar. Yang kedua, mengarahkan para manajer untuk mengurangi penekankan orientasi produk untuk merespon pasar. Yang ketiga, mengarahkan sistem organisasitorial seperti formalisasi dan sentralisasi akan ditentukan secara berurutan dan tidak akan berdiri sendiri. Adapun manfaat dari orientasi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa yang sesuai dengan yang dipersepsikan oleh pelanggan. Yang kedua, membantu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan para pesaing. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan-perbedaan kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Adanya orientasi pasar dapat mengarahkan perusahaan pada kompetitif advantage dan dapat dipertahankan melalui aktivitas internal dan eksternal, yaitu internal misalnya investasi ulang, ambiguitas kasual atau lebih mampu mengenai kemampuan diri dengan lebih baik, dan melakukan adaptasi orientasi pasar atau adaptation of more market oriented. Dan yang kedua, eksternal, misalnya adaptasi dengan perubahan, ambiguitas eksternal, intangibility, kecepatan mobilitas, kompleksitas sosial, efisiensi massal, dan peningkatan efektivitas sejalan dengan waktu serta pengetahuan prosedur. Komponen orientasi pasar menurut Nerver dan Slater. Orientasi pasar terdiri dari 3 komponen perilaku, yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsional. Adapun penjelasan ketiga komponen orientasi pasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan adalah pemahaman perusahaan terhadap target budget sehingga dapat menciptakan superior value kepada mereka secara terus-menerus. Orientasi pelanggan mengharuskan seorang penjual mampu memahami mata rantai nilai secara keseluruhan seorang pembeli. Melalui orientasi pelanggan akan membentuk orientasi dan persepsi pelanggan atas nilai-nilai yang dibangunnya dan dirasakan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Pengukuran orientasi pelanggan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer puncak mendiskusikan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, berkomitmen pada penyediaan layanan bagi para pelanggan sekalipun transaksi penjualan telah selesai. Yang ketiga, perusahaan memiliki database pelanggan rinci. Yang keempat, secara rutin mengkaji kemungkinan dampak perubahan lingkungan bisnis atau seperti peraturan pemerintah terhadap pelanggan. Dan yang kelima, kadangkala perusahaan bermaksud mengabaikan perubahan kebutuhan produk atau jasa pelanggan. Dan yang B, orientasi pesaing. Orientasi pesaing adalah pemahaman akan kekuatan dan kelemahan jangka pendek, serta kapabilitas dan strategi jangka panjang dari para pesaing yang saat ini ada pesaing potensial yang akan muncul. Orientasi pasar dapat dinyatakan melalui tingkat monitoring informasi dan menyebarluaskan informasi tersebut
pada semua fungsi yang ada di dalam organisasi seperti divisi riset dan pengembangan produk, mendiskusikan dengan pimpinan perusahaan sebagai kekuatan pesaing dan strategi yang mereka kembangkan saat ini, atau strategi yang akan dikembangkan di masa depan. Pengukuran orientasi pesaing dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, merespon secara cepat tindakan-tindakan pesaing berkenaan dengan strategi penetapan harga mereka. Yang kedua, manajer puncak mendiskusikan strategi dan perilaku pesaing. Yang ketiga, secara rutin memantau aktivitas para pesaing. Dan yang ketiga, koordinasi antar fungsi. Koordinasi antar fungsi adalah merefleksikan pendayagunaan secara koordinasi dari seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan dalam rangka menciptakan superior customer value bagi pembeli sasaran. Tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi antar fungsi secara efektif, menggunakan utilitas sumber daya perusahaan secara efisiensi, mampu merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan persaingan, dan mengantisipasi perubahan strategi yang digunakan. Koordinasi antar fungsi mengacu pada tingkat koordinasi antar fungsi atau departemen berbeda dalam sebuah perusahaan dan tingkat penyebarluasan informasi antar departemen. Pengukuran koordinasi antar fungsi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas berbagai departemen berbeda dikoordinasikan dengan baik. Yang kedua, staf pemasaran meluangkan waktu untuk mendiskusikan kebutuhan masa depan para pelanggan dengan departemen lainnya. Yang ketiga, data kepuasan pelanggan disebarluaskan kepada semua departemen secara rutin. Dan yang keempat, ada pertemuan antar departemen setidaknya sekali setiap 3 bulan untuk mendiskusikan tren dan perkembangan pasar. Pengukuran orientasi pasar. Perusahaan mempertahankan tingkat pertumbuhannya di dalam persaingan yang semakin kompleks dengan cara pasar harus dikelola dengan upaya-upaya yang sistematis dan menggali informasi kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Utamanya, pasar harus dilayani dengan baik jika perusahaan bersifat responsif terhadap tuntutan pelanggan dan pesaing dalam pasar. Perspektif budaya. Perspektif budaya ini berfokus pada nilai-nilai dan norma-norma organisasi yang mendorong perilaku dan konsisten dengan orientasi pasar. Dalam perspektif budaya ini, orientasi pasar diukur berdasarkan 3 hal, yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi. Dan yang B, perspektif behavioral. Perspektif behavioral merupakan proses atau perilaku organisasi yang terdiri atas pengumpulan inteligensi pasar secara sistematik menyangkut kebutuhan pelanggan, penyebaran inteligensi pasar kepada seluruh unit organisasi, dan merancang juga mengimplementasikan respon organisasi terhadap inteligensi pasar secara koordinasi dan menyeluruh. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang kedua, pemasaran. Terima kasih.